Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Kota Blitar. Masjid yang di belakang saya ini, Masjid Ar-Rahman, yang belakangan ini lagi banyak dikunjungi masyarakat Blitar ya dan sekitarnya. Setiap sore juga saya lihat banyak bis di sini, banyak wisatawan dari luar mau sholat di Masjid Ar-Rahman. Salah satu daya tarik Masjid Ar-Rahman ini karena arsitekturnya yang mirip Masjid Nabawi ya, tapi selain itu juga di sini kebersihan, pelayanan kita jaga betul. Detailnya saya kurang paham. Kita langsung ngobrol sama salah satu takmirnya aja. Yuk. Pak Kowi ini manajer on duty di Masjid Ar-Rahman, salah satu takmir juga. Mas, ini yang lagi kita berdiri ini salah satu penambahan terbaru dari Masjid Ar-Rahman ya? Betul, betul. Jadi perluasan mulai tahun 2020 itu kita perluasan yang semula di sana itu pintu masuknya. Nah, itu dari selatan, sekarang kita berubah pintu masuknya dari timur sini. Di bawah sini adalah langsung kali lahar ataupun yang biasa disebut aliran lahar dari Gunung Kelut. Kalau meletus aliran laharnya ke sini. Nah, itu kita bangun jembatan agar bisa digunakan untuk tempat sholat jamaah. Jadi kemarin jembatannya bukan cuma buat akses tapi buat sholat juga ya? Buat sholat. Ya kan suci juga sholat ini. Idul Fitri soalnya kemarin pas waktu Idul Fitri jamaahnya itu sampai ke pinggir jalan, Mas. Jadi memang gimana? Mungkin rasa cinta masyarakat kota ini ataupun bahkan di wilayah kabupaten dan beberapa kota tetangga itu saking cintanya mereka jauh-jauh datang ke sini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kemarin ya karena pengen ke Masjid Nabawi ini. Betul, betul Mas Umar. Bahkan ini karena kita pagi ya, jadi sepi. Biasanya bis ini udah buat macet di sini ya. Kalau di sini kalau sore sudah sangat macet. Jadi karena banyak rombongan yang berdatangan dari luar kota, dalam kota, itu bis-bis itu kita sudah mengarahkan untuk parkir di Makam Bung Karno, tapi karena saking ramenya itu mobil-mobil itu parkirnya sampai ke pinggir jalan. Jadi jalan ini dipenuhi sama mobil-mobil elf seperti itu. Bahkan bukan hari libur aja ya, hari biasa juga. Hari biasa sekarang pun juga sudah sangat ramai kalau sudah sore ya. Oke. Selain jembatan yang baru apa nih? Yang baru ini tempat wudu? Makom Ibrahim. Jadi replika Makom Ibrahim. Oh, yang di Masjidil Haram. Iya, Masjidil Haram. Kemudian untuk tempat wudunya sebelah sana. Oke. Nah, replika jejak kakinya Ibrahim, Makom Ibrahim itu ya, yang dekat Ka'bah. Kalau Makom Ibrahim itu untuk batu pijakannya kan untuk meletakkan pembangunan Ka'bah. Nah, kalau di kita replika Makom Ibrahim ini isinya jejak kaki sang pembangun Masjid Ar-Rahman Kota Blitar ini. Ini berarti jejak kakinya Abah Haryanto. Abah Haryanto. Aku malah baru tahu nih jejak kakiku di sini. Bisa dilihat di sini, Mas. Oh, boleh dibuka ya? Iya, bisa. Nah, ini aneh ya, apa peletakan batu pertamanya juga ya? Iya. Di sini. Jadi batu prasastinya kita taruh di dalam sini. Oh, oke. Di dalam replika Makam Ibrahim. Nah, sekarang kita di koridor Hasan Hussein. Betul. Koridor Hasan Hussein ini kan Mas, jadi jamaah yang masuk itu kita arahkan untuk sandalnya ditaruh di loker-loker ini. Loker untuk menyimpan barang. Loker Jadi penyimpanan barang. Kalau kalian ke Masjid Ar-Rahman nggak perlu takut barang hilang, takut bingung naruh barang di mana, sih kita sediakan loker sama kuncinya. Aman. Nanti insya Allah aman. Pokoknya sayurnya satu Mas, kuncinya di bawah. Biasanya orang-orang itu lupa. Jadi kuncinya ditinggal. Iya, kuncinya ditinggal terus lupa. Kemudian yang kedua gini Mas. Jadi kuncinya itu lupa nggak dikunci. Nah, tapi kuncinya dilepas. Iya, kuncinya dilepas tapi lupa nggak dikunci. Yang paling penting kuncinya jangan dibawa pulang. Iya, jangan dibawa pulang. Nah, Masjid Ar-Rahman ini sangat terkenal ya. Ya dengar dari orang-orang lah, katanya kebersihannya ini paling dijaga. Jadi masjid ini kayak nggak pernah dibiarin kotor ya. Jadi beda sama masjid-masjid lain yang mohon maaf ya. Kadang saya masuk mau wudhu gitu banyak kotoran. Kadang ke toiletnya juga banyak kotoran belum dibersihkan. Jadi, karena sebuah ikhtiar kita untuk membuat jamaah atau tamu Allah itu bisa nyaman di masjid kita dalam sehari itu ada 2 shift yang bertugas untuk pembersihan, Mas. Nah, sambil kita lihat kali ya. Yuk. Monggo. Jadi shift pagi itu mulai jam 3:30. Tugasnya mempersiapkan untuk sholat subuh. Nah, itu pembersihan sampai jam 12 siang.
Oh, sampai sholat zuhur berarti. Betul. Untuk shift 2 setengah 12 datang. Jadi sebelum sholat zuhur datang, itu nampaknya sampai jam 8 malam. Oh. Jadi mereka bertugas untuk memastikan kebersihannya, kerapiannya, pokoknya harus perfect. Harus bersih, jangan Betul. sampai kotor. Lihat nih. Ya. Ini kalian di mana lagi? Di Kota Blitar atau di Jawa Timur, lihat masjid sebersih ini. Lihat nih, nggak ada kotoran sama sekali. Dan ini model wudhu yang muter ini terinspirasi dari Turki ya? Iya, model dari Turki. Jadi inspirasinya seperti itu. Ini juga apa? Kalau ini khas Arab atau Turki ya? Karena mirip-mirip. Ya, motifnya di apa? Di desain seperti itu, Mas. Oh, ini kontemporer kali ya, campuran ya? Kontemporer, ya. Nah, lihat nih, airnya bening banget. Nih, nggak ada air butek di sini ya. Airnya buat wudhu bening kita juga. Terus menjaga kebersihannya. Oke. Nah, yang penting kamar mandi juga nih sekarang nih, mau lihat. Bersih juga kan kamar mandinya? Ya, ayo kita cek Kita ke cek atas. kebersihannya kamar mandi. Oke, sekarang ini kita lagi ada di toilet Masjid Ar-Rahman. Nih, kalian bisa lihat sendiri kebersihannya kayak gimana. Di sini insya Allah terjamin semuanya. Jadi di dalamnya ada sabun cuci, kemudian ember, shower, kemudian Nah, mandi juga boleh sini ya, mandi. Mandi boleh. Nggak ditarik. Betul. Jadi kita pastikan juga tempatnya tetap harum, jadi nggak bau pesing. Nah, iya pantas baunya. Kalau sampai ada bau pesing, nah ini nanti kena strap. Iya, kita kasih gini. Stella itu. Jadi pasti jadi petugas nanti setelah ada dipakai, jadi kita kasih Wajib Stella semprot. biar nggak bau. Gini deh, buat mungkin penonton yang ke Masjid Ar-Rahman, terus menemukan, wah ini ternyata kurang bersih apa, ya kita kan pasti ada lalainya ya. Iya. Itu bisa ngadu kemana? Bisa ngadu di ada nomor call centernya nanti bisa Nanti kita tulis di dicantumin sini aja. kan ya. Kalau kalian ke sini terus kalian ada merasakan Keluhan, kamar mandi keluhan. nggak bersih, keluhan, pelayanan itu, Iya. kalian lapor aja ke nomor ini ya. Oke. Nah sekarang yang di belakang kita ini tempat wudhu yang lama sebelum yang model Turki tadi dibangun. Iya. Jadi kalau di sini ini tempat peminjaman alat ibadah, Mas. Jadi Oke, nih, kita ya. menyediakan sajadah, kemudian sarung. Jadi untuk dipinjamkan kepada jamaah yang tidak membawa. Dan ini nanti akan dilondri sekali pakai, Mas. Nah, yang bedanya dengan masjid lain di sini sajadahnya bukan ditaruh dipakai jamaah selanjutnya enggak ya. Jadi Iya. sekali dipakai langsung dimasukkan laundry untuk dicuci. Jadi alat sholat yang jamaah pakai nggak mungkin bau. Udah pasti bersih. Ya kan, dan pasti aman dari virus-virus. Karena kan habis musim virus. Kita juga ada tim laundry sendiri. Kemudian di lorong tadi pas ada minuman gratis itu juga tugasnya tim dapur dan laundry itu untuk menyediakan minuman dan terjaminnya laundry untuk jamaah. Jadi kalau kalian kesini bisa dapat apa aja? Kopi, teh, jahe, sama air putih. air putih gratis. Nih tempat wudhunya nih istimewa. Kenapa? Tempat wudhu disediakan sabun cuci tangan juga. Jadi sekalian sebelum wudhu kan ada kumur ya yang kalau kedua kan ya. Nah, daripada ada kotoran atau kuman penyakit masuk ke mulut, jadi ketika pertama cuci tangan dulu. Jadi di sini kita juga memastikan kesejahteraan jamaah juga ya. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke Masjid Ar-Rahman. Ini ruang utama kita. Ini pintunya persis model di Masjid Nabawi ya. Hanya versi kecil. Iya, Kalau versi light. di Nabawi kan gede, mungkin 5-6 kali lipatnya ini. Iya. Oke. Di sini suasananya emang Nabawi banget ya. Nah, ini kita desain sedemikian rupa. Jadi suasana ornamen-ornamen yang ada bahkan di dalamnya. detail-detail kecil kayak lampu yang kotak ini, terus hijau-hijau ini nih, di pilar ini ada emasnya, ini juga persis di Masjid Nabawi. Jadi mulai dari konsep secara besar sampai detail-detail kecil semua Masjid Nabawi. Bagaimana orang yang sudah pernah ke sana ke Masjid Ar-Rahman bisa bernostalgia. Ya, kalau kangen yang kedua, orang yang belum pernah, nah, kalau yang sudah pernah kan nostalgia. Kalau yang belum pernah, jadi biar bisa merasakan suasana yang seperti Masjid Nabawi. Betul. Bahkan di luarnya juga ya. Kadang kalau Masjid Nabawi penuh, terutama maghrib kan di Indonesia penuh. Itu sholat di luar di sini juga sama ya. Kalau maghrib penuh, sholatnya di luar juga. Kalau apa namanya di kita, jadi kalau utamanya hari akhir pekan itu maghrib itu mesti sholat sampai kadang di luar. Enggak, kadang hari Senin, Selasa, Rabu juga. Iya, harus lihat di sini. Kadang juga gitu. Jadi yang istimewa dari masjid ini nih. Jadi salah untuk satunya kebersihan, makanya tadi kita tekan kebersihannya. Jadi ada petugas. Jadi tetap walaupun di dalam masjid
ada petugas. Ini yang bukan untuk jam sholat ya, ini jam Iya. 8 pagi, bahkan sepi nggak ada orang sholat, kebersihan Iya, tetap jalan. tetap harus dibersihkan mas. Jadi biar debu-debu juga hilang dari Iya, sini. benar. Jadi pastikan jamaah nyaman ya. Terus Betul. ini nih, karpetnya ini rasanya pengen tidur di sini. Ini empuk banget karpetnya, serius. Ini tidur nyaman di sini. Jadi spesifikasi karpet ini itu sama mas, sama yang dipakai Di di Masjid Nabawi. Ini belinya di mana? Di sini atau? Ini impor langsung dari Turki. Oh, dari Turki. Iya, jadi ini yang membedakan cuma apa namanya bendera logo kerajaan Arab karena itu memang tidak diperbolehkan. Nggak boleh karena memang logo kerajaan Arab kan khusus buat di sana ya. Betul. Nah, kalau di sini polos saja. Kita spesifikasinya sama, tapi yang membedakan cuma Ketebalannya, itunya. empuknya itu ya sama. Empuknya sama. Ada satu yang kurang. Apa mas? Kalau di Masjid Nabawi di setiap pilar-pilar tuh ada dispenser air zam-zam, sini nggak ada. Kalau kita dispensernya di luar tapi air mineral. Air mineral, karena susah air zam-zam di sini. Nah, kita lihat ini kiswah nih. Nah, betul. Nah, kiswah ini mas, kiswah ini didatangkan langsung dari Museum Ka'bah. Ini dipasang di Ka'bah itu tahun 2009 Masehi. Jadi buat yang kadang ada orang awam ya, kadang Iya. kiswah itu kiswah? apa sih? Kiswah itu kalian tahu nggak? Ka'bah itu kan ada kain penutupnya ya yang hitam itu. Ka'bah kan aslinya bata-bata gitu Iya. kan ya. Terus kain penutupnya hitam itu namanya kiswah. Nah, ini kiswah yang pernah dipasang di Ka'bah tahun 2009. Betul. Jadi kiswah yang ini posisinya kan di pintu utama multazamnya. Nah, ini dipasang di situ mas. Jadi oh, ini kainnya penutup pintu Ka'bah berarti iya, ya? jadi kan sekelilingnya sutra hitam itu, jadi kain sutra full dari atas ke bawah itu. Nah, ini yang ada kaligrafi atau lampu kadang yang dijaga askar itu kan ya depannya. Nah, ini yang dipasang di multazam. Nah, kemudian di sekelilingnya ini kan ada kayak yang di sampingnya itu kan ada tulisan-tulisan khotbahnya. Ini juga sama ini, Mas. Ini didatangkan langsung dari sana. Dari sana. Oh, ini pernah dipasang di Ka'bah nih. Iya. Tulisan-tulisan ini nih. Satu paket ini, Mas. Satu paket ya. Jadi kiswah ini terus tulisan-tulisan yang mengelilingi ini. Ini tulisan yang dulu pernah dipasang di Ka'bah tahun 2009. Karena dia tiap tahun ya diganti ya. Betul. Nah, tiap tahun diganti. Dan yang ini tahun 2009. Dan biasanya ditaruh di museum Ka'bah di Arab. Cuman kita berhasil mendatangkan ke sini untuk para jamaah yang biar lebih sempurna lagi nuansa Timur Tengah Arabnya itu bisa mendalami lah. Kalau yang belum pernah ke sana berdoa di sini semoga bisa cepat dimudahkan ke sana. Kalau sebelum sholat Mas, jadi kita kan mengimpor langsung parfum karpet. Jadi tidak hanya karpetnya saja, tapi parfum karpetnya impor dari dan itu disemprotkan 15 menit sebelum sholat, jadi pasti harum. Iya. Jadi jamaah kaki itu ya? mau sholat itu bisa khusyuk, bisa tenang gitu. Kadang jadi, di masjid-masjid yang nggak terurus kan ada yang bau kaki tuh. Kadang sholat sambil tahan napas jadi nggak khusyuk. Kalau di sini insya Allah enggak lah. Insya Allah nggak ada. Jadi selain parfum karpet, kita juga ada pembakaran buhur sebelum sholat. Jadi wewangian Arab yang dibakar pakai arang itu. Yang bau khas Madinah ya? Iya, betul. Itu kita bakar juga di sini sebelum sholat. Kalau di sini jadi fungsinya untuk jamaah putri Mas. Jadi ada luberan ini diarahkan ke sini. Tapi kalau pas waktu sholat Jumat ya sini putra. Sholat Jumat putra. Jadi sholat Jumat itu luber sampai sini juga Mas. Iya, bahkan sampai jalan ya. Hampir sampai jalan ya. Iya, betul. Di sini di sini kan ada program nasi kotak berkah ya. Oh iya. Jadi setiap hari Jumat, setiap hari apa sih? Jumat, jadi, Minggu. Di Masjid Ar-Rahman ini karena keluasan hati dari Abah Haryanto agar usahanya semakin berkah. Amin. Itu beliau memberikan nasi berkah ketika hari Jumat dan Minggu. Jumat itu ketika pengajian Jumat pagi Mas. Oh, Jumat subuh. Jumat subuh, pada subuh kita ada pengajian Kitab Tanbihul Ghafilin oleh Kiai Nasruddin Mubin itu setiap Jumat. Itu setelah pengajian selesai, jamaah nanti dapat nasi kotak. Itu kisaran 500 orang. Oh iya, terus Jumatan ya? Itu porsinya. Iya. 500 porsi, tapi yang datang biasanya sampai 800 lebih. Jadi kalau lebih ya kalau lebih ya mohon maaf. Kita menyediakannya segitu sudah. Terus kalau Jumatan? Soalnya selain Jumat pagi kan ada Jumatan Mas. Iya. Jumatan itu pernah yang sebelum hari raya kemarin itu sampai 3.500 nasi kotak. 3.500 porsi? 3.500 porsi Mas, betul.
Itu kalau ditambah yang pagi kita ngasih 4.000 porsi. Belum yang minggu. Iya. Kemudian Minggu ada lagi minggu subuh. Iya. Minggu subuh itu kita ngasih pengajian, ba'da pengajian. Jadi kalau minggu subuh itu yang ceramah ustadznya itu dari lokal Blitar, kemudian juga luar kota. Kemarin juga pernah Habib Ja'far bin Usman Al-Jufri dari Malang juga ke sini. Gus Miftah juga pernah ke sini. Iya. Kemudian ya banyak lah, interlokal juga datang ke sini. Harusnya tanggal 23 Juni ini harusnya ya. Iya. Kemarin Habib Ja'far Hussein ya yang di Iya, tapi YouTube. insya Allah. Tapi beliaunya haji katanya. Jadi nggak jadi. Akhirnya diganti Habib Umar. Ini Habib Umar yang akan datang ke sini, Habib Umar Iya. untuk pengajian. Oke, semoga nanti ke depannya Habib Ja'far Hussein selesai haji bisa ke sini lah ya harusnya. Iya, Semoga. betul. Nah, di belakang kita ini pohon kurma ya? Ternyata. Iya. Jadi ini biar nuansa Arab juga. Nuansa Arab. Kita, Jadi biar nuansa Arabnya kurmanya maksimal. Kita ditanam di halaman masjid. Tapi nggak bisa tumbuh sayang. Selain di sini juga di taman depan. Oh iya, ada Di kecil-kecil ya taman sana ya? juga, iya, ada pohon kurma juga, Mas. Oke. Terus nuansa Arab lagi nih, payung. Nah, replika payungnya ini sama dengan Masjid Nabawi. Iya, betul. Replika payungnya sama dengan Masjid Nabawi. Hanya yang di Masjid Nabawi kan otomatis bisa nutup. Iya. Kalau di sini enggak. Manual. Bukan manual. Permanen. Nutup gini aja. Iya. Oke. Permanen. Kalau apa gerbang jembatan ini? Nah, kalau gerbang jembatan ini Jeddah. sama dengan pintu masuknya Kota Mekah. Jadi seperti Al-Qur'an itu. Oh ya. Nah, kalau yang di kita ini tidak hanya kosongan, Al-Qur'annya itu ada tulisannya kaligrafi surat Ar-Rahman. Oh, surat Ar-Rahman. Iya. Yang di atas itu ya? Iya, Kelihatan betul. kalau pakai drone. Nanti kan ada drone ngambil. Ya, nanti kalau di pakai drone Ini bis kelihatan. mulai datang nih jamaah nih, tuh. Bis Iya, mulai datang. biasanya jamaah mulai datang kalau jam segini, Mas. Oh, itu ada jamaah mulai datang ya? Jamaah berarti mau sholat duha mungkin ya? di sini? Iya, kalau jam segini jam 1. Kemarin ini untuk foto booth kita. Iya, Ini karena- ketika Idul Fitri. Kemarin kita ada tulisannya Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tapi karena kita nggak bisa datengin unta langsung ya, kita buat aja foto booth gambar unta. Foto boothnya gambar unta. Oke. Jadi selain itu, Mas, kita juga ngasih fasilitas ke jamaah itu cek kesehatan gratis, Mas. Oh iya, Ya, itu lupa tuh. jadi tenda yang di sebelah sana itu untuk tenda cek kesehatan. Tapi sayangnya ini pas hari Kamis. Iya, libur. Petugasnya Mbak Putri sedang, ya Mbak Putri. Petugasnya sedang libur kalau hari Kamis. Bisa Jadi cek apa aja bisa sini? cek kolesterol, gula darah, asam urat, tensi. Cek Dan kesehatan itu- mental bisa nggak sih? Ini kalau Loro di- pikir. Kalau loro pikir ke situ, ke dalam. Ke dalam. Obatnya di dalam kalau. Iya. Yaudah, Mas Kowi, terima kasih udah nemenin saya ngobrol-ngobrol Sama-sama, keliling Masjid Mas Ar-Rahman. Noval. Tadi udah terjamin ya semua kebersihannya, kerapiannya sih terjamin. Iya. Ya. Terima kasih semua yang nonton. Jangan lupa follow Instagram saya @naf266_. Jangan lupa follow Instagram Masjid Ar-Rahman karena tiap sholat ada live sholat juga. Jadi kalau kalian mau yang nonton pengen tahu gimana sih sholat di Masjid Ar-Rahman juga bisa nonton live-nya di Instagram Masjid Live Ar-Rahman. pengajian juga bisa, Mas. Live pengajian Jadi, juga ada. pengajian Jumat pagi dan Ahad pagi itu juga live di Instagram Instagramnya Masjid Ar-Rahman Blitar. Nah, terima kasih semua yang udah nonton. Ya.